Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasyida Muslimah dengan NIM 060203200047. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih proyek itu. Proyek dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat sementara dan terorganisir dalam mencapai tujuan, sasaran, serta harapan dengan mendayagunakan sumber daya dan anggaran dana yang tersedia serta diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam buku Guide to the Project Management Body of Knowledge, dikatakan bahwasanya proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau jasa yang unik. Sementara di sini yang dimaksud adalah memiliki awal dan akhir yang pasti dan tidak dilakukan secara rutin dengan jangka waktu yang lama. Sedangkan unik di sini adalah jasa atau produk yang ditawarkan tidak sama atau memiliki perbedaan pada bagian tertentu dengan produk atau jasa yang lainnya. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya proyek adalah rangkaian usaha atau aktivitas yang bersifat sementara untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang unik dalam jangka waktu tertentu serta mendayagunakan sumber daya yang tersedia dan terbatas. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian proyek. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri proyek. Berdasarkan pengertian proyek sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya ciri-ciri proyek itu antara lain yang pertama yaitu mempunyai tujuan tertentu berupa hasil kerja akhir. Untuk yang kedua yaitu bersifat sementara, yaitu aktivitas tidak dilakukan dalam jangka waktu yang lama serta memiliki awal dan akhir yang pasti. Dan yang ketiga ada non-rutin, yaitu kegiatan atau aktivitas tidak dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang. Dan yang terakhir yaitu terbatas, yaitu proses yaitu proses pelaksanaannya dibatasi oleh waktu, sumber daya, anggaran, dan kualitas produk. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adilah Naimatu Zaira dengan nomor NIM 060403200065. Untuk yang pertama mengenai bentuk pengerjaan proyek. Bentuk pengerjaan proyek ini terdiri dari dua bentuk. Mengenai yang pertama, swakelola. Swakelola merupakan pengerjaan proyek yang dikelola oleh sebuah perusahaan atau organisasi itu sendiri. Untuk bentuk pengerjaan proyek selanjutnya yaitu subkontrak. Subkontrak atau bisa disingkat sebagai subkon merupakan proyek yang diproyekkan. Artinya suatu proyek bisa didapatkan oleh perusahaan atau organisasi, entah itu dari perusahaan atau organisasi yang membuat ataupun pihak mereka yang mendapatkan suatu proyek. Untuk subtema yang selanjutnya mengenai perbedaan proyek dan program atau operasional. Terdapat juga perbedaan kegiatan proyek dan kegiatan operasional sebagai berikut. Jika pada kegiatan proyek dilakukan secara non-rutin, untuk kegiatan operasional dilakukan secara rutin. Jika kegiatan proyek dilakukan secara dinamis, maka kegiatan operasional dilakukan secara berulang. Untuk siklus kegiatan proyek menggunakan jangka waktu yang pendek, sedangkan kegiatan operasional siklus kegiatannya jangka panjang. Jika kegiatan proyek merupakan fluktuatif atau intensitas kegiatan periodenya itu dapat berubah-ubah, sedangkan kegiatan operasional intensitas kegiatannya jangka panjang. Kemudian jika kegiatan proyek dengan jadwal yang padat dan dibatasi anggaran, kegiatan operasional jadwalnya terbatas dan anggaran tidak setajam proyek. Kegiatan proyek bersifat interdisipliner. Kegiatan operasional yaitu macam-macam kegiatan terbatas kegiatannya. Terus kemudian ada keperluan untuk kegiatan proyek, ada keperluan sumber daya berubah.
kalau kegiatan operasional ini sumber dayanya konstan. Sekian dari saya. Untuk penjelasan mengenai subtema berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penjelasan berikutnya yakni mengenai faktor-faktor timbulnya proyek dan keberhasilan proyek. Untuk penjelasan yang pertama, kita akan membahas lebih dalam mengenai faktor-faktor timbulnya sebuah proyek. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sebuah proyek itu ada, di mana faktor yang pertama ialah berasal dari pemerintah. Proyek yang berasal dari pemerintah umumnya ialah proyek-proyek yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perkembangan suatu negara atau suatu daerah. Proyek yang berasal dari pemerintah ini biasanya berhubungan dengan kepentingan umum atau infrastruktur, yaitu seperti proyek pembuatan jalan tol, jembatan, jalan raya, dan lain sebagainya, di mana semua dana dalam proyek akan ditanggung oleh pemerintah. Faktor yang kedua yang menimbulkan sebuah proyek itu ada ialah berasal dari permintaan pasar, di mana proyek ini dapat terjadi apabila pasar membutuhkan kenaikan produk dengan jumlah yang cukup besar sehingga perlu dibangun perluasan fasilitas produksi untuk mencukupi permintaan pasar. Untuk faktor yang ketiga yakni berasal dari penelitian atau pengembangan. Dalam hal ini, proyek itu muncul atas dasar pengembangan maupun penelitian mengenai suatu hal tertentu yang menghasilkan sebuah produk yang sangat besar minat dan manfaatnya bagi para konsumen atau masyarakat. Kemudian, untuk faktor yang terakhir yang dapat menimbulkan sebuah proyek itu ada ialah berasal dari perusahaan. Maksudnya ialah ide proyek itu muncul dari perusahaan, di mana sumber dana yang dibutuhkan selama proyek ini berlangsung akan ditanggung oleh perusahaan tersebut dan dikerjakan oleh perusahaan, di mana proyek seperti ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu produk dari sebuah perusahaan tersebut agar mampu memenuhi permintaan pasar serta dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut. Setelah kita membahas mengenai faktor-faktor timbulnya sebuah proyek, maka kita akan melanjutkan pembahasan kita menuju pembahasan faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Syarat yang pertama yakni dalam waktu yang ditentukan. Maksudnya ialah proyek tersebut dikatakan sukses apabila proses pengerjaan proyek tersebut dapat selesai sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan sebelum proyek itu direncanakan. Faktor yang kedua yakni sesuai dengan biaya yang dianggarkan. Nah, maksudnya ialah proyek tersebut dapat mengalokasikan dengan baik seluruh dana yang dianggarkan sehingga tidak terjadi kekurangan dana pada saat proyek berlangsung. Apabila proyek ini saat berlangsung mengalami kekurangan dana, maka dapat dikatakan proyek ini tidak berhasil. Untuk faktor yang ketiga yakni pada performasi atau spesifikasi yang ditentukan, di mana dalam pengerjaan proyek berlangsung dengan sebaik mungkin sesuai dengan keinginan-keinginan yang telah ditentukan, serta hasil dari proyek tersebut dapat digunakan secara maksimal. Dan faktor keberhasilan suatu proyek yang terakhir ialah dapat diterima oleh konsumen. Maksudnya, hasil dari proyek yang dijalankan dapat memenuhi dan sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga hasil dari proyek dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.